Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Kita patut bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk ada, untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai ayat 15. Namun sebelumnya saya mengajak semuanya untuk tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kemurahan Tuhan yang tak pernah mengering dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan yang selalu baru setiap hari di tengah-tengah pandemi ancaman corona. Engkau masih menganugerahkan kepada kami kehidupan sampai hari ini. Kami mau belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Allah menyentuh pendengaran kami, bekerja dalam hati kami, bekerja dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk mengerjakannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu kita semuanya sangat senang kalau dikatakan orang kita itu orang yang baik. Maka tidak mengherankan kalau banyak orang saling mengejar untuk mendapatkan predikat bahwa dia adalah orang baik. Maka muncullah usaha dengan cara-cara yang tidak baik supaya dia menonjol kelihatan baik. Contoh, kita mengenal yang namanya pencitraan. Ya, pencitraan. Biasanya ada musimnya tuh Bapak Ibu pencitraan. Contoh, ketika seseorang punya kepentingan, ada maksud terselubung, dia akan menggunakan cara bagaimana caranya dia bisa kelihatan tampil menyolok dan dikatakan orang itu sungguh luar biasa baik. Sampai apa? Sampai kepentingannya tercapai, sampai maksud tujuannya tercapai. Namun hari ini kita mau belajar bagaimana hidup Bapak Ibu dan saya benar-benar baik,
bukan karena pencitraan, tapi baik menurut kacamata Tuhan. Baik menurut maksudnya Tuhan itu beda dengan baik menurut kacamata manusia. Ada banyak orang Kristen sekarang ini, jutaan, mungkin tak terhitung jumlahnya. Tetapi apakah semua orang Kristen yang dikatakan baik, semuanya baik menurut kacamata Tuhan? Belum tentu. Namun hari ini kita diberi teladan oleh jemaat di Berea. Mereka dicatat oleh firman Tuhan, hati mereka jauh lebih baik dibandingkan jemaat yang lain. Apa yang menjadi pembeda? Bukankah kelihatannya sama-sama baik? Ya, jemaat di Berea ternyata baik menurut kacamata firman. Yang menjadi tolak ukurnya yang pertama kali adalah karena mereka selalu menyelaraskan hidup mereka dengan firman Tuhan. Mereka terbuka, rela hati ketika diperdengarkan berita firman Tuhan. Jemaat di Berea hatinya lebih terbuka, lebih rendah hati dibanding oleh orang Kristen yang lainnya. Mereka mau menerima berita firman Tuhan itu, dan mereka selalu menjadikan firman Tuhan itu, ini untuk saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terkadang ketika Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman Tuhan, kita pilih-pilih. Kalau firman Tuhan itu menyenangkan telinga kita berkata haleluya, amin. Ini untuk saya firman Tuhan ini. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya mendengarkan firman Tuhan yang tidak menyenangkan telinga kita, tidak menyenangkan hati kita beranggapan itu bukan untuk saya, tapi itu untuk orang lain. Atau kita merasa, saya sudah mengerti, maka tidak perlu serius dengarkan firman Tuhan. Saya sudah hafal, paling endingnya seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap orang yang dengan hati terbuka, rendah hati menerima firman Tuhan, maka berita firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hidupnya, berkuasa memperbaiki kelakuannya, berkuasa untuk memperbaharui hatinya. Itulah sebabnya jemaat di Berea dikatakan hatinya lebih baik di dalam menerima hamba Tuhan itu, yaitu Paulus dan Silas. Kemudian yang kedua, jemaat di Berea dikatakan baik. Mengapa dikatakan baik? Mereka bukan sekedar mendengar firman Tuhan dengan rela hati, dengan rendah hati, tetapi mereka selalu meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan yang mereka dengar. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya berhenti di pendengaran. Berita firman Tuhan tidak sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan, direnungkan, diresapi dalam hati, digumuli, dipelajari, dan berjuang untuk mengerjakannya. Mereka tidak abai terhadap firman Tuhan. Mereka tidak cuek terhadap firman Tuhan. Mereka tidak hanya sekedar menunggu hari Minggu saat ibadah baru belajar firman Tuhan. Tapi setiap saat mereka bergumul dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengapa jemaat di Berea dikatakan baik hatinya dan lebih berkenan kepada Tuhan? Yang ketiga adalah mereka menaruh hidupnya, mempercayakan hidupnya pada kuasa firman Allah. Firman Allah ya dan amin, layak dipercaya, layak dipegang teguh, sanggup mengubahkan hidup masing-masing orang percaya. Jadi mereka percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan dan mempercayakan hidupnya pada Sang Empunya firman. Percaya bukan sekedar ketika keadaan baik. Percaya bukan sekedar ketika keadaan sehat. Percaya bukan sekedar ketika punya uang. Tetapi sekalipun dalam keadaan keterbatasan ekonomi,
dalam keadaan dijumpai sakit, dalam keadaan dijumpai seorang diri, ia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita dijumpai penuh dengan kerendahan hati, menerima firman itu dalam hidup kita? Apakah Bapak, Ibu, dan saya selalu bergumul, merenungkan, belajar akan firman Tuhan? Ataukah juga Bapak, Ibu, dan saya percaya penuh pada kebenaran kuasa firman Tuhan, mempercayakan hidup kita hanya kepada Sang Empunya firman, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus? Maka biarlah hidup kita makin diperbarui oleh kuasa firman Tuhan, hidup kita menjadi lebih baik lagi, baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut manusia, ending akhirnya adalah kesia-siaan. Tetapi baik menurut Tuhan, mulia adanya. Tetap semangat, tetap berkarya, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, seringkali kami pengen dipandang sebagai orang baik. Itulah sebabnya kadang-kadang kami menggunakan cara yang tidak baik, hanya sekedar pengen dipandang baik oleh manusia. Namun sesungguhnya ketika kami mendapatkan hormat dari manusia, kami sudah kehilangan nilai di mata Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami punya kerendahan hati, kerelaan hati. Tiap kali firman Tuhan diberitakan, diperdengarkan, biarlah kami mendengarnya dengan rela hati. Ajar kami untuk senantiasa menggumuli firman-Mu, belajar firman-Mu, sehingga di dalam kami berkata-kata, di dalam kami melangkah, kami ingat firman-Mu dan hidup kami selaras dengan firman-Mu. Ajar pula ya Tuhan, agar hidup kami menaruh percaya penuh pada firman-Mu dan mempercayakan hidup kami kepada Sang Empunya firman. Apapun kenyataan hidup yang kami hadapi, biarlah kami tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dengan kami percaya kepada Tuhan, maka saat kami lemah kami dikuatkan. Saat kami susah kami menemukan penghiburan. Saat kami merasa kekurangan, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami tak lupa berdoa bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, kiranya tangan Tuhan menolong dan menopang. Yang sedang gelisah gundah gulana oleh karena pandemi corona, berikanlah damai sejahtera. Yang sedang menghadapi sakit penyakit, berikanlah pemulihan dan kesembuhan. Kiranya jangan tangan Tuhan menguatkan dan memulihkan kembali. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya.